belum mampu. Aduh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Running Misteri Lur. Setelah kita kemarin sudah melakukan kopdar, kalau bahasa sekarang ya, kopdar itu. Alhamdulillah saya dan Mas Probo kembali melakukan atau menjalankan amanah yang diberikan Mbah Ngatimin gitu, yang dimana Mbah Ngatimin mengutus saya dan juga Mas Probo ke suatu tempat, dan kita pun tidak tahu ini tempatnya di mana loh. Bahkan ketika kita sudah berada di tempat ini, Mas Probo langsung melakukan permeditasian lur di sebelah sana, dan Mas Probo mengutus saya untuk menjelajahi hutan ini. Jadi Mas Probo mencoba meditasi untuk mencari tahu kita di mana dan hutan apa dan ada apa di tempat ini. Dan saya yang berjalan untuk mencari tahu juga lewat perjalanan saya seperti itu. Jadi sebenarnya kita berdoa bersama Mas Probo, tapi Mas Probo sudah membagi tugas ya lur. Ya dibilang sedih-sedih lur, tapi ya amanah memang harus kita jalankan lur. Insya Allah dengan amanah ini ada sebuah berkah yang sangat luar biasa nantinya lur. Lebaran lur. Kita itu nggak tahu lur, ini di mana nggak tahu kita. Makanya begitu sampai sini tuh Mas Probo langsung meditasi. Dan ini saya posisinya memang agak sedikit di puncak, cuman masih di lereng tapi di puncak lur. Jadi suara motor itu sangat keras karena apa sih bahasanya itu, ngawang lur. Jadi seperti itu lur, dan doakan saya dan juga Mas Probo semoga saja perjalanan awal ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu lur, agar apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita hajati bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik lur, saya akan mencoba melanjutkan perjalanan ini. Saya juga nggak tahu mau ke arah mana lur, tapi bismillah, dengan keyakinan hati saya, dengan keyakinan batin saya, semoga saja saya bisa menemukan titik keberadaan atau titik hutan apa ini lur, seperti itu. Semoga saja saya bisa bertemu dengan makhluk atau siapa nanti yang ada di sini, agar saya bisa bertanya mengenai hutan ini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ada sosok tiba-tiba menghadang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau tertawa seperti meledek diriku, ha? Siapa dirimu sebenarnya? Kau terus tertawa. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika kedatangan saya di sini itu mengganggu, wahai Tuan. Manusia, apa yang kau cari? Mohon maaf, wahai makhluk, jika kedatangan saya ini mengganggu jenengan.
Sebenarnya saya hanya ingin tahu tentang tempat ini. Karena jenengan tiba-tiba menampakkan diri, sudah pasti jenengan adalah makhluk yang berada di tempat ini. Kenapa saya dan saudara saya itu bisa tiba-tiba ada di sini, wahai Tuan? Sebenarnya hutan ini hutan apa? Kau datang tanpa tahu tujuan. Betapa lemahnya manusia sepertimu. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, bukan berarti saya tidak punya tujuan. Saya hanya mencari jawaban lewat Tuan. Jawaban? Apakah kau yakin kau mampu menerima kebenaran yang akan kau temukan? Ya, saya lebih baik tahu kebenaran daripada tersesat dalam kebingungan, wahai makhluk. Jika itu maumu, maka kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Ceritakan kepadaku, apa rahasia hutan ini? Hutan ini bukan sekedar tempat biasa. Ia menyimpan kisah dan energi dari jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka yang tidak menemukan jawaban hidupnya akan terus berputar di sini, terjebak dalam kegelapan tanpa akhir. Allahu Akbar. Jadi hutan ini adalah tempat bagi mereka yang tersesat secara batin. Ya, dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kau juga salah satu dari mereka? Saya tidak tersesat. Saya hanya ingin memahami mengapa kami berada di sini. Bukankah itu tanda bahwa kau sedang mencari jalan? Mungkin kau tidak sekuat yang kau pikirkan. Ya, saya akan menemukan jalan keluarnya. Akan tetapi saya ingin tahu mengenai hutan ini. Saya tidak akan terjebak di sini. Kita lihat saja. Tapi ingat, setiap pertanyaan membawa lebih banyak pertanyaan. Dan tidak semua jawaban membawa kedamaian. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Jika hutan ini adalah tempat jiwa-jiwa yang tersesat, kenapa kau justru menghalangiku? Hah? Karena sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus membuktikan bahwa kau layak untuk keluar dari sini. Hutan ini bukan sekedar tempat, tapi ujian. Hanya mereka yang memahami diri sendiri yang bisa keluar. Itu tidak masuk akal, wahai makhluk. Jika semua orang yang tersesat di sini harus menemukan jawaban sendiri, bagaimana mereka tahu mana yang benar? Itulah teka-teki hutan ini. Jawaban tidak diberikan, tetapi harus ditemukan. Dan seringkali jawaban itu ada dalam dirimu sendiri. Saya tidak percaya pada omong kosong itu. Jika saya ada di sini, pasti ada alasan logis di baliknya. Saya tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam ilusi. Ilusi. Kau pikir dunia ini nyata? Bagaimana jika semua yang kau ketahui hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih besar? Kalau begitu, buktikan kepadaku bahwa yang kau katakan benar.
Ya, buktikan kepadaku. Jika kau benar-benar penjaga kebenaran, tunjukkan saya jalan keluar dari hutan ini. Atau tunjukkan apa yang terjadi di tempat ini. Jalan keluar bukanlah sesuatu yang diberikan. Kau harus menemukannya sendiri, atau kau akan terjebak selamanya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Malah pergi, Lur. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke Lur, jadi tadi ada makhluk yang saya tidak tahu makhluk apa. Dia sedikit benar, tapi dia seperti menyimpan sesuatu rahasia yang besar mengenai tempat ini, Lur. Allahu Akbar. Oke Lur, saya akan mencoba melangkah jauh lagi ke sana. Saya sangat penasaran, Lur. Karena di sini saya belum menemukan satu titik pun mengenai hutan ini. Dan Mas Bobo juga ini saya belum tahu apakah masih lama atau tidak. Allahu Akbar. Oke Lur. Astagfirullahaladzim. Mungkin ini saya matikan terlebih dahulu, Lur. Saya akan mencoba masuk lagi ke sana. Semoga saja saya bisa menemukan sesuatu di dalamnya, Lur. Doakan saya, Lur. Allahu Akbar. Lur, saya nyalakan kamera karena di depan saya tiba-tiba ada sosok menggunakan jubah putih, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, tahukah engkau bahwa dunia ini sudah tua, bahwa waktunya tak lagi panjang? Apakah kau siap menghadapi akhir zaman yang kian dekat? Apa maksud Tuan? Dan mohon maaf, siapa Tuan sebenarnya? Diriku biasa dipanggil Syekh Subhan Ma'mun. Subhan Ma'mun. Bukankah kehidupan ini terus berjalan seperti biasa, Tuan Syekh? Dunia ini penuh dengan tipu daya. Manusia semakin jauh dari hakikatnya. Kebohongan menjadi kebenaran, dan kebenaran dianggap kebohongan. Alam mulai menunjukkan tanda-tandanya. Namun, kebanyakan manusia menutup mata dan hatinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Berpeganglah pada kebenaran, meski dunia menantangmu. Bersihkan hati, kuatkan iman, dan jangan terlena dengan godaan zaman. Karena di saat yang paling gelap, hanya cahaya yang murni yang dapat menuntun manusia menuju keselamatan. Ingatlah, wahai anak muda, ada 5 tanda besar yang akan mendahului kehancuran dunia. Yang pertama, manusia akan kehilangan rasa malu dan melakukan dosa secara terang-terangan. Yang kedua, keadilan akan ditukar dengan kekuasaan, dan kebenaran akan dibungkam. Dan yang ketiga,
alam akan berbicara melalui bencana, tetapi manusia tetap tuli terhadap peringatannya. Dan yang keempat, persaudaraan akan pudar, dan manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dan yang kelima, fitnah akan menyebar seperti api yang membakar kayu kering, menguji iman setiap insan. Jika semua itu benar adanya, bagaimana saya bisa selamat, Syekh? Kau harus menjadi penerang di tengah kegelapan. Jangan gentar meski jalanmu sepi, karena yang benar tetap benar, meski hanya sedikit yang mengikutinya. Jangan tergoda oleh dunia, karena ia hanyalah persinggahan sementara. Perbanyak amal, jaga lisan, dan tetaplah dalam keikhlasan. Jika engkau mampu menjaga hatimu tetap bersih, niscaya engkau akan selamat dari tipu daya akhir zaman. Ada 3 hal yang akan menjadi penyelamatmu, wahai anak muda. Yang pertama, ilmu yang benar. Jangan terperdaya oleh kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Belajarlah dari mereka yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Yang kedua, kesabaran. Akhir zaman penuh ujian, dan hanya yang bersabar akan bertahan. Dan yang ketiga, keikhlasan. Jika engkau berbuat baik, lakukanlah semata-mata karena Tuhan, bukan karena pujian manusia. Dan ketahuilah, wahai anak muda, di akhir zaman akan ada banyak pemimpin yang zalim, ulama yang menjual agamanya demi kepentingan dunia, serta orang-orang yang mengaku membawa kebenaran tetapi sesungguhnya menyesatkan. Jangan engkau tertipu oleh kepalsuan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Peganglah petunjuk dari kitab suci dan teladan para nabi. Jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan akal dan hatimu. Nggih, Syekh. Saya akan berpegang teguh dengan apa yang Tuan Syekh pesankan kepada saya. Dan saya ingin bertanya, Syekh, mohon maaf. Saya mendengar tentang hutan angker di ujung lembah ini. Banyak yang mengatakan tempat ini penuh misteri. Bahkan saya juga sempat bertemu salah satu sosok di tempat ini. Sosok itu mengatakan jika manusia yang masuk ke tempat ini tidak akan bisa kembali. Apa yang sebenarnya ada di dalam hutan ini, wahai Tuan Syekh? Hutan ini bukan sekedar hutan biasa. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib sangat tipis. Di sana, makhluk-makhluk dari alam lain berkumpul. Sebagian dari mereka telah ada sejak zaman dahulu, sebelum manusia menapakkan kakinya di bumi ini. Apakah mereka berbahaya? Sebagian besar dari mereka tidak ingin diganggu, tetapi ada pula yang memuji manusia yang memasuki wilayah mereka. Ada bisikan yang akan menyesatkan pikiran, ada bayangan yang akan mengiringi ke arah yang salah, dan yang paling berbahaya adalah ilusi yang mereka ciptakan. Ilusi yang dapat membuatmu kehilangan akal dan tersesat selamanya. Jika saya harus melewati hutan ini, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat, agar saya bisa mengetahui? Jangan pernah mengikuti suara yang memanggil namamu. Itu bukan suara manusia, melainkan jebakan. Jangan menoleh ke belakang, meskipun kau merasa ada sesuatu yang mengikutimu. Bacalah ayat-ayat suci dan jaga hatimu tetap teguh. Jika niatmu baik dan hatimu bersih, niscaya kau akan keluar atau kau akan mengetahui sebenarnya hutan ini. Baiklah,
saya akan mengingat dan saya akan mencoba apa yang Tuan Syekh katakan kepada saya. Terima kasih atas wejangan yang Tuan Syekh berikan kepada saya. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita hidup lebih baik lagi, karena mengingat dunia yang memang sudah tua ini. Jadi alangkah baiknya memang kita harus melakukan apa yang Tuan Syekh sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, mungkin mohon maaf Tuan, mungkin memang ada sesuatu yang mungkin Tuan Syekh ingin katakan kepada saya, tapi saya tidak akan memaksakan itu. Baik, saya akan mencoba mencari tahu sendiri mengenai hutan ini, Tuan. Saya tidak akan memaksakan jenengan. Dan jujur saja, Tuan, saya pun baru ada atau baru sampai ke tempat ini. Dan saya tidak hanya sendiri, Tuan. Saya ada saudara di sebelah sana, lumayan jauh dari sini, Tuan. Mohon maaf sekali. Terima kasih, Tuan. Saya akan melanjutkan perjalanan dan izinkan saya melewati hutan ini lagi, Tuan. Baiklah, silahkan kau lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Ternyata tadi itu adalah Tuan Syekh. Siapa tadi ya? Subhan Makmun atau siapa tadi? Dia sedikit memberikan sebuah wejangan mengenai apa namanya, akhir zaman, Lur. Dan beliau juga mengatakan banyak tadi dan memberi sebuah nasihat agar kita tetap hidup, jangan terlalu mengejar dunia, seperti itu. Karena seperti yang beliau sampaikan, dunia ini itu penuh dengan tipu daya, Lur. Bahkan manusia semakin jauh dari hakikatnya, seperti itu. Yang bahkan sudah berbolak-balik, Lur. Kebohongan menjadi kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan. Itulah. Jadi alangkah baiknya seperti yang beliau sampaikan, kita harus berpegang pada kebenaran, Lur. Walaupun mungkin dunia itu menentang kita. Dan selalu bersihkan hati kita, kuatkan iman kita, dan jangan terlena dengan godaan zaman, Lur. Karena di saat yang paling gelap itu tadi beliau mengatakan hanya cahaya cahaya yang murni yang dapat menuntun manusia menuju keselamatan, seperti itu. Allah Akbar. Dan tadi juga beliau menyampaikan tentang 5 tanda besar yang akan mendahului kehancuran dunia, Lur. Mungkin sedulur semua sudah mendengarkan. Suara-suara mercon itu terdengar jelas sekali, Lur, walaupun saya di lereng ini. Allah Akbar. Oke, mungkin saya akan mencoba melanjutkan perjalanan lagi. Dan tadi Tuan Syekh sudah mengizinkan juga, silahkan. Semoga saja kita cepat-cepat menemukan titik mengenai hutan ini, Lur. Karena ya, astagfirullah, ini sudah mau lebaran, Lur, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, bismillah. Ini adalah amanah. Seperti yang sudah sering dikatakan, lebih ringan dari kapas, lebih berat dari gunung. Itu adalah amanah. Jadi amanah
tetap amanah yang harus kita lakukan seperti itu lur. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pergerakan lagi saya nyalakan lagi lur, seperti itu. Saya tiba-tiba ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak menjawab salam saya, dan kenapa tiba-tiba jenengan ini langsung masuk ke dalam raga saya ini? Siapa kau sebenarnya? Ya, mohon maaf jika langkah kaki saya menuju ke tempat ini mengganggu jenengan. Jadi saya juga belum tahu mengenai hutan ini, dan saya pun baru ke tempat ini. Seperti itu. Kau tidak tahu tempat ini. Kenapa kau sampai berada di tempat ini, manusia? Ya justru karena itu, wahai makhluk, saya itu berjalan sedang mencari tahu mengenai hutan ini. Mencari tahu ada apa sebenarnya. Saya ingin bertanya kepadamu, apakah kau tahu hutan ini hutan apa? Saya yakin kau adalah makhluk yang ada di sini. Memang benar, saya adalah makhluk yang berada di tempat ini. Akan tetapi, hutan ini tidak ada permasalahan apa-apa. Hutan ini baik-baik saja. Jika memang hutan ini tidak ada apa-apa, kenapa jenengan itu seperti menutup-nutupi? Katakan saja, wahai makhluk, saya tidak berbuat jahat, saya pun tidak ada niatan buruk di tempat ini. Sudah saya katakan, tidak ada apa-apa dan baik-baik saja mengenai tempat ini. Kenapa kok begitu ngeyel, manusia? Saya tidak ngeyel. Saya cuma ingin tahu kebenarannya aja, wahai. Siapa? Jenengan namanya siapa? Kau tidak perlu tahu siapa diriku. Ya sudah, makanya katakan saja. Sudahlah, katakan saja sebenarnya ada apa di tempat ini. Hutan ini bukan sekedar tempat biasa. Diriku telah menyaksikan manusia yang masuk ke sini lenyap tanpa jejak. Kematian adalah kepastian bagi yang melanggar batas. Melanggar batas bagaimana? Tapi apakah mereka mati karena hutan ini atau karena ketakutan mereka sendiri? Manusia seringkali takut pada hal yang tidak mereka pahami. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Energi di hutan ini berbeda, manusia. Mereka yang lemah akan terserap oleh kegelapan. Jika begitu, maka yang perlu ditaklukkan bukan hutannya, melainkan ketakutan dalam diri kita sendiri, wahai makhluk. Saya tidak akan mundur hanya karena ancaman yang belum terbukti. Kau tahu itu? Iya, saya tahu. Kau berbeda dari manusia lain. Mungkin kau akan bertahan lebih lama, atau mungkin kau akan membuktikan sendiri kata-kataku. Kita lihat saja. Wah, kau mengancamku berarti, wahai makhluk. Saya tidak mengancammu, manusia. Lantas kenapa kau seperti begitu percaya jika diriku itu akan lenyap di hutan ini? Tentu saja. Walaupun dari pandangan saya, kau bukanlah manusia biasa.
Baiklah manusia, jika kau yakin bahwa ketakutan hanyalah ilusi, buktikan. Jalanlah lebih dalam ke hutan ini. Saya ingin melihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Ya, jika itu caranya, saya akan melangkah lebih dalam. Tapi katakan kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi pada hutan ini? Dan seperti yang kau tadi katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang kau sebut telah lenyap? Sebagian besar diambil oleh kegelapan. Ada yang tersesat dalam pikirannya sendiri. Ada yang berubah menjadi bagian dari hutan ini. Dan ada pula yang bertemu denganku. Seperti yang kau alami sekarang. Jadi kau menguji mereka, atau kau yang menjerumuskan mereka? Hah? Saya hanya penjaga hutan ini. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk takut. Rasa takut mereka sendiri yang menelan mereka hidup-hidup. Silakan kau lanjutkan perjalanan ini. Pergilah. Ya, saya akan tetap pergi. Saya akan tetap melangkah. Silakan, jika kau ingin mati dan tidak akan ada jalan keluar dari tempat ini. Ya, terserah. Jenengan saja mau ngomong apa ya. Mending kau keluar dari raga saya dan jangan ganggu saya. Kau masuk tidak sopan, tiba-tiba langsung masuk dan mengatakan hal seperti itu. Ya, memang mungkin ada sedikit informasi mengenai perkataanmu itu. Terima kasih. Sekarang keluarlah. Allah Akbar, Lur. Jadi ya, tiba-tiba itu masuk. Tadi saya pas jalan, makhluk itu masuk dan seolah-olah mengunci dan menyampaikan sesuatu. Ya itu tadi, Lur. Seperti ada ancaman-ancaman. Ya seperti itulah. Yang namanya makhluk-makhluk itu memang suka mengancam ya, membisikkan hal-hal yang jahat seperti itu. Oke lah, ini saya lanjut lagi, Lur. Sambil menunggu Mas Prabu juga ini belum datang-datang. Apakah sudah selesai atau belum ya, Lur? Semoga saja dengan Mas Prabu melakukan meditasi ada titik terang mengenai tempat yang sedang kami pijak ini, Lur. Karena jujur saja ini saya nggak tahu ini di mana loh. Maksudnya di daerah mana kita nggak tahu itu loh, Lur. Tiba-tiba udah ada di sini gitu loh. Karena Mbah Ngadimin juga tidak mengatakan apa-apa sih yang ya memang seperti itu, Lur. Saya dan Mas Prabu memang harus mengungkapnya sendiri. Seperti itu. Oke, Lur, mungkin seperti itu saja. Nanti kalau misalkan ada pergerakan lagi saya nyalakan lagi, Lur. Bismillah.